DPRD juga sampai di lokasi kegiatan. Ketua DPRD Kabupaten Lampung adalah dari Partai Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kegiatan sosialisasi perundang-undangan Provinsi Sumatera Utara dalam kegiatan Ranperda Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Utara oleh Bapak Haji Dodi Tahir SI, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi Partai Golkar. Dapil 5 Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kota Tanjung Balai. Dan kesempatan sama-sama kita dengarkan, kita ikuti kegiatan ini bersama-sama di Balai Mangkas Pekan Selasa ini, Desa Tinggi Raja, dalam rangka untuk mengikuti suatu kegiatan yaitu sosialisasi perundang-undangan Provinsi Sumatera Utara tentang kesehatan masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Dan dalam saat ini pembacaan doa dalam kegiatan sosialisasi perundang-undangan Provinsi Sumatera Utara dalam rancangan peraturan daerah tentang sistem kesehatan Provinsi Sumatera Utara oleh Bapak Haji Dodi Tahir SI, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi Partai Golkar. Terima kasih ucapan kepada Bapak Kapolres Terus yang telah memimpin doa kita bersama. Mudah-mudahan dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya acara kita yaitu sambutan dan ucapan selamat datang dari Bapak Kepala Desa Tinggi Raja kepada Bapak Dedi. Saat ini mari sama kita dengarkan ucapan selamat datang oleh Kepala Desa Bapak Dedi. Sama-sama kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan oleh mewakili PK Golkar Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Bersama kita dengarkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Dapat selamat, dapat rahmat dan dapat berkah. Itu jadi saya bilang itu bukan orang bapak itu tadi, tapi setelah saya ucapkan juga ya, kembali dalam situasi apapun mari kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap dengan segala konsekuensi agar rasa syukur yang kita ucapkan itu Bapak tidak terkesan cuma seremonial ataupun rutinitas saja. Ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dalam rangka untuk mencapai syafaat bukan hanya sekedar ucapan, perlu ada yang tiga yang bersinergi antara apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan, yakinkan, dan apa yang kita lakukan, baru insya Allah syafaat kita dapat. Masuki acara kita yaitu tentang sosialisasi perundang-undangan Provinsi Sumatera Utara tentang Ranperda. Ranperda ini adalah rancangan perubahan undang-undang tentang sistem kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
kepada Bapak narasumber kami, Bapak Haji Edi Irwan Rahman yang kaya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini mari sama-sama kita dengarkan oleh narasumber, yaitu Ketua Golkar Kabupaten Asahan dan juga Ketua DPRD Kabupaten Asahan tentang Raperda Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini reses oleh Bapak Haji Dudita SE, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi Partai Golkar, Dapil 5 Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kota Tanjung Balai. Mari sama kita dengarkan. Kalau jawablah salam saya dengan semangat supaya Bapak Ibu tak mengantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengantuk. Kalau di depan saya lagi. Pergi ke pasar membeli tomat. Jangan lupa membeli minyak. Tadi yang saya tengok menjawab salam saya dengan semangat, saya doakan duitnya banyak. Itu kalau tidak pakai duit goncang. Walaupun doa saja. Ya. Saya oleh Pak Dudi Tahir diberikan amanah untuk menyampaikan atau mensosialisasikan rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara tentang sistem kesehatan provinsi. Rancangan peraturan daerah ini sudah masuk ke DPR dalam bentuk namanya Pro-Pemperda, Program Pembentukan Peraturan Daerah. Biasanya setelah masuk ranperda ini nanti akan diagendakan pembahasan baik oleh OPD terkaitnya, masyarakat, dan juga DPR. Insya Allah berkali kalau selesai pembahasannya nanti di 2026 mungkin sudah bisa diundangkan dan itu menjadi Perda Provinsi Sumatera Utara. Nah itu boleh pula di belakang sana mengintip amplop lagi. Udah itu sama di sini. Ini kalau PL orang pinggiran sama PL orang rumah mandi kan beda tipis ya. Dari sana belakang apa? Ngapain? Walaupun tak nampak-nampakkan saya ya. Begitulah apanya. Nah, jadi cerita tentang kesehatan itu adalah hak asasi manusia. Jadi kesehatan itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di pasal 28A, ya, dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Itu amanah Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Asahan, maka boleh sekarang kita berubah. Kalau tidak terutang enggak apa-apa. Ini sesuai dengan peraturan Surat Edaran Bupati Asahan nomor 001/4322 tahun 2020. Cuman syaratnya bahwa kita yang berobat itu dalam keadaan sakit. Jadi mau diaktifkan dia harus dalam keadaan sakit. Nah, saya kasih contoh begitu. Kalau ibu dan bapak sekarang aktifkan melayani BPJS ini, bawa ke BPJS Kesehatan, maka dia akan tanya, ibu punya utang? Tengok saya, oh ada utang, lunasi. Tapi kalau ibu berobat,
datang sakit, bawa ke rumah sakit umum, dirawat, maka ibu dan bapak bisa mengajukan namanya UHC prioritas tadi. Syaratnya apa? Yang pertama KTP asahan, kakaknya asahan, ada SKTM dari Pak Kades, surat keterangan tidak mampu. Ya, dapat tiga-tiga itu, minta surat keterangan sedang dirawat di rumah sakit umum. Ini hanya berlaku rumah sakit umum ya. Minta surat keterangan dari rumah sakit umum bahwa ibu sedang dirawat. 4 tadi itu administrasi tadi, KTP, KK, SKTM, surat keterangan dirawat. Yang 4 tadi itu bawa ke dinas sosial, minta rekomendasi. Setelah itu bawalah dia ke dinas kesehatan, bawa ke dinas kesehatan. Sudah? Nanti berdasarkan yang tadi 5 tadi itu, dinas kesehatan akan masuk ke dalam sistem, diupload administrasinya, dan ibu dinyatakan aktif. Dinyatakan aktif balik BPJS-nya, meskipun dia terhutang. Tapi bagi yang sakit saja, artinya kalau dalam KK itu ada 5 orang, yang 4 lagi belum. Yang aktif itu hanya untuk yang sakit. Ribet. Nah, kalau ribet, udah telepon Bu Reka, telepon Pak Rajo, udah biarkan aja orang urusnya. Ya, cocok? Tangan. Kalau repot seperti itu, udah Bu, aku ini sekarang di rumah sakit, yang kata PIP kemarin kayak mana? Nanti selanjutnya kalau siap, nanti dinas kesehatan kita bantu, maksudnya bantu Pak, tolong dulu ini dia keluarkan rekomendasi dinas kesehatan gitu. Atau nanti kalau berkasnya orang ibu mengantar, berkasnya foto cekrek, kirimkan sama Bu Reka, kirimkan sama Pak Rajo. Nanti kalau orang ini susah nanti, ya kita atasi. Oke? Itu solusinya. Nah itu yang memudahkan. Ya, jadi nggak usah takut lagi sekarang. Jadi yang 4 lagi, tadi 10 keluarga, 4 tadi, macam mana mau mengaktifkan ini? Nah tadi mekanismenya balik. Kalau dia mau formal, mau normal, bayar hutang. Kalau sekiranya tak mau normal, ya pasti sakit lagi. Kita tunggu, tahan dulu. Kalau ada yang mau bertanya kita tahan dulu. Langsung kita karena Bapak Haji Dodi Tahir SI sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini sosialisasi perundang-undangan Provinsi Sumatera Utara, Ranperda tentang sistem kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Saat ini disampaikan oleh Bapak Haji Dodi Tahir SI, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi Partai Golkar. Mari sama-sama kita dengarkan. Ini menduk lagi mana? Waktu ya, salah. Malam betul sore kumpul ini kan enak satu kami, kan? Apa seperti itu? Boleh? Bola pingpong dimakan gratis. Biar rombong yang penting cantik. Naik delman mau ke taman. Dia taman, tapi saya perawatan. Ya kan? Puji syukur kepada Allah SWT yang hari sore ini kita bisa bertemu silaturahmi. Saya baru pertama sekali dan mendampingi Ibu Eka yang cantik, anggota DPR yang muda. Ibu Eka sudah sudah ya? Terus ini bocor. Wih, masih satu dulu. Wah, gawat. Gawat dan salam. Kami menjual bisa kita dengan Muhammad SAW. Beliau yang utusan Allah untuk mendidik kita dengan benar.
Di sini saya hormati ada Ketua DPRD Kabupaten Rasahan, juga Ketua Golkar Bapak Epi Haji Warsafani. Beliau ini sekali menjadi anggota DPR langsung jadi tepuk tangan Bapak Epi. Ada di sini Pak Lurah ya, Pak Desa saya harus ketemu Bapak kalau nggak salah ya, pernah ya, tapi Ketua PK ya. Ini Bapak sekarang kayak mirip kayak Pak Taufik Bupati. Terus ganteng, ganteng. Ini Ketua PK, LKS PK. Ini tampang kalau yang jumpa wis tantel ya. Di sini kacamata itu api ya, ganteng. Kita sih seluruh aja dan pandang kemana sih kalau bisa salah. Terus dari kemenangan saya, seluruh anggota Dewan dan DPR yang hadir pada hari ini. Jadi saya muliakan, saya banggakan Pak Adi, Budi, abang saya semua yang pada ada hari ini. Mohon maaf saya terlambat. Tadi saya sudah nyampe, tapi ada satu hal yang kalau saya kembali ke Medan, saya kejar, ternyata sampai juga kemarin saya pikir saya ketemu, merasa ketemu ke desa Raja ini, tinggi Raja. Sudah tinggi Raja ya? Oh, luar biasa. Hah? Jaya lagi? Ya. Betul Pak, udah jaya semua. Dia Golkar udah ngerti kan? Udah. Golkar! Indonesia! Tinggi Raja! Tinggi Raja aja. Jaya. Jaya lagi. Ya, jadi itu semua jatuh lah. Iya. Wah, cewek hati-hati. Kadang-kadang slow aja. Karena banyak saya nomor di atas 40 itu. Cewek ini banyak nomor di bawah 30. Ya. Mungkin tim sukses Pak Ibu Eka. Saya kemarin mungkin belum pernah ya kali ini. Dua kali ya? Pernah ya? Tapi udah lama ya? Suara saya di sini ada Pak. Ini aja ya. Apa yang kasih Pak Ika? Ya. Makasih Pak Ika dan semua warga Raja yang saya cintai. Bahwa saya menjadi kota DPR itu karena dukungan Ibu Bapak. Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya menjadi anggota DPR yang ketiga kali. Pertama ganti baju, kedua ganti baju, ketiga baru baju baru. Seperti apa itu? Ganti baju. Nah, dari saat terus jadi yo, terus ada masalah aku ganti ini. Dan yang kedua, terus ada yang dipanggil Tuhan, tiga aku masuk. Nah, kalau yang ketiga masuk terus lalu. Yang ganti-ganti itu berkat Ibu Bapak sekalian. Ini hari memang Pak Epi menjelaskan sebagai narasumber untuk kesehatan yang harus kita tahu bahwa ada undang-undang yang akan dibentuk yang baru dalam masalah kepentingan masyarakat. Tapi memang apa yang disampaikan Pak Epi, kita semua. Saat ini penyerahan hadiah oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yaitu Bapak Haji Dodi Tahir SE. Untuk berikutnya diserahkan oleh Bapak Haji Warsafani, Ketua Golkar Provinsi Sumatera Utara dan juga Ketua DPRD Kabupaten Asahan. Saat ini Ibu Reka, anggota DPRD Kabupaten Asahan, yaitu dari Partai Golkar. Dan saat ini Bapak Gades. Dan untuk berikutnya PK Golkar Kecamatan Tinggi Raja, Bapak Rajo. Oke, mohon izin Bapak-bapak, Ibu-ibu,
bergabung di depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak tentang kegiatan yang dilaksanakan hari ini Pak, kejelasannya. Silakan Pak. Ini adalah tugas kita yang harus mengayomi masyarakat untuk memberikan informasi masalah kesehatan. Undang-undangnya mau dibuat, maka sebelum undang-undang itu disahkan, kita harus mencari informasi dari masing-masing masyarakat sekitar Sumatera Utara. Jadi semua anggota dewan ditugaskan untuk mensosialisasikan masalah kesehatan. Dan kita akan mensosialisasikan juga masalah UASI. UASI itu sekarang dikelola yang akan dilakukan dibayar oleh BPJS, bukan oleh pemerintah. Jadi semua masyarakat sekarang tidak perlu lagi untuk membayar dia berobat kepada puskesmas maupun rumah sakit rujukan. Karena sudah ditanggung oleh provinsi dan kabupaten. Saya pikir itu yang paling penting. Ya, kira-kira apa yang mau disampaikan Pak untuk masyarakat Kabupaten Hasan? Terutama tentang teknis dalam pengurusan ini kan ada klasifikasinya Pak. Kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Kalau yang UASI itu semua kelas 3. Ya. Kalau yang kelas 1 itu harus bayar, kelas 2 harus bayar. Kalau semua nanti gratis, nggak mampu provinsi. Tapi yang jelas, semua sudah bebas berobat. Itu penting. Persyaratannya apa itu Pak untuk mengurus sampai ke Ada, titik gratis KTP itu? aja, Pak. KTP aja Pak ya. Bawa ke puskesmas, Ya. kalau bisa puskesmas mengobati, laksanakan. Kalau nggak, dirujukan kemana rumah sakit di sini, di Medan. Semuanya nerima, Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak atas keterangannya, wawancaranya hari ini. Salam sehat dan sukses selalu. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.